Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 11. Baik, di sini saya akan melanjutkan 11.2 IPv4 Unicast, Broadcast, and Multicast. Pada jaringan IPv4 terdapat 3 jenis pengiriman data, yaitu Unicast, Broadcast, dan Multicast. Ketiganya memiliki cara kerja yang berbeda sesuai dengan tujuan pengiriman paket data. 11.2.1 Unicast. Di mana Unicast adalah metode komunikasi satu pengirim ke satu penerima. Paket data dikirim langsung ke satu alamat IP tujuan. Ciri-cirinya, yang pertama komunikasi one to one, satu ke satu. Yang kedua menggunakan alamat IP tujuan yang spesifik. Lalu yang ketiga paling umum digunakan dalam jaringan komputer. Contohnya yaitu seperti membuka website, mengirim email, mengakses server atau printer melalui jaringan. Kelebihannya yaitu data dikirim tepat ke perangkat tujuan, lebih aman dan efisien untuk komunikasi individu. Lalu 11.2.2 Broadcast. Broadcast adalah metode komunikasi satu pengirim ke semua perangkat yang berada dalam satu jaringan. Ciri-cirinya yaitu komunikasi one to all, satu ke semua. Menggunakan alamat broadcast IPv4, semua perangkat dalam jaringan menerima paket tersebut. Contohnya, perangkat mencari alamat MAC menggunakan protokol ARP, lalu pengiriman informasi ke seluruh perangkat dalam satu LAN. Kelebihannya yaitu memudahkan penyebaran informasi ke seluruh jaringan. Lalu kekurangannya yaitu dapat meningkatkan lalu lintas jaringan jika digunakan terlalu sering. Lalu 11.2.3 Multicast. Multicast adalah metode komunikasi satu pengirim ke sekelompok penerima tertentu yang telah bergabung dalam grup multicast. Ciri-cirinya yang pertama, komunikasi one to many, satu ke banyak tetapi tidak ke semua. Hanya perangkat yang menjadi anggota grup multicast yang menerima data. Lebih efisien dibanding broadcast. Contohnya seperti live streaming, video conference, IPTV. Lalu kelebihannya yaitu menghemat bandwidth. Yang kedua, data hanya dikirim kepada perangkat yang membutuhkan. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi 11.3 yaitu V4 address, yang dimana public IP adalah alamat yang digunakan untuk komunikasi di internet global dan harus unik secara internasional. Yang kedua ada private IP, yang dimana alamat untuk menggunakan jaringan internal seperti rumah atau kantor dan tidak bisa di routing langsung di internet publik. Agar bisa langsung ke internet, alamat ini memerlukan teknologi NAT. Yang ketiga yaitu loopback address, yang dimana digunakan oleh perangkat untuk menguji fungsionalitas TCP/IP internal pada sistem itu sendiri. Yang keempat ada link local address, yang dikenal sebagai ALIPA, adalah alamat ini otomatis ditetapkan jika perangkat gagal mendapatkan konfigurasi dari server DHCP. Terus yang terakhir ada kelas IP. Selain menggunakan penggunaan umum, terdapat kelas khusus seperti kelas D untuk multicast, yaitu komunikasi ke grup perangkat, dan kelas E untuk tujuan riset atau eksperimental. Sekian presentasi saya akan Kemudian lanjut ke 11.4 segmentasi jaringan. Secara umum, tab ini membahas tentang pembagian jaringan besar menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kinerja jaringan. Kemudian 11.4.1 domain broadcast dan segmentasi. Bagian ini menjelaskan konsep broadcast, domain yang area logis dalam jaringan di mana setiap perangkat dapat saling menerima pesan broadcast. Segmentasi dilakukan untuk memecah satu broadcast domain besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil menggunakan router atau 4.2. Masalah dengan domain broadcast yang besar. Terlalu banyak perangkat dalam satu broadcast domain dapat menyebabkan penumpukan lalu lintas data. Setiap perangkat dipaksa memproses semua pesan broadcast yang masuk, sehingga menurunkan performa perangkat dan memperlambat bandwidth jaringan. Kemudian 11.4.3 alasan untuk melakukan segmentasi jaringan, meningkatkan performa, mengurangi lalu lintas data yang tidak diperlukan agar jaringan menjadi lebih cepat. Kemudian keamanan yang lebih baik, membatasi akses antar segmen untuk mempermudah penerapan kebijakan keamanan. Kemudian yang terakhir, manajemen lebih mudah, mempermudah pengelompokan perangkat berdasarkan fungsi lokasi atau departemen kerja. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, lalu ada
ada 11.8.1 dan ada 11.8.2. Nah, lalu di sini akan membahas dasar dan konsep VLSM. VLSM itu adalah teknik subnetting yang memungkinkan pembuatan subnetting dengan ukuran subnet mask yang berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah host yang dibutuhkan oleh setiap segmen jaringan. Lalu perbedaan dengan subnetting tradisional pada FLSM ini atau fixed like subnet mask, semua subnet harus memiliki ukuran mask yang sama, misalnya semua slash 24, sehingga memicu banyak pemborosan alamat IP pada link yang terkecil. Lalu ada 11.8.3 yaitu konservasi alamat IPv4. Efisiensi ruang alamat VLSM ini diciptakan khusus untuk menghemat penggunaan alamat IPv4 yang sangat terbatas di dunia. Lalu prinsip kerjanya, subnetting dilakukan secara bertingkat atau melakukan subnetting di dalam subnet yang sudah ada. Jaringan yang membutuhkan host paling banyak dihitung terlebih dahulu, diikuti oleh jaringan yang lebih kecil. Ada 11.8.4 aturan definition VLSM untuk menghindari tabrakan alamat atau overlapping. Perhitungan VLSM wajib mematuhi aturannya, yaitu ada urutan kebutuhan jumlah host yang di setiap segmen dari yang paling besar dan paling terkecil. Yang kedua ada alokasi subnet untuk memblok terbesar terlebih dahulu. Ada pecah sisa blok alamat yang tidak terpakai untuk memenuhi kebutuhan segmen berikutnya yang lebih kecil. Yang terakhir ada 11.8.5 yaitu alokasi alamat topologi. Penerapan VLSM yang paling umum di lapangan itu segmen LAN besar menggunakan mask yang lebih pendek seperti /24 atau /26 menampung puluhan 300 host, dan ada yang dual link one atau point to point antar router menggunakan mask khusus /30 menyediakan tempat 20 alamat host yang bermanfaat sehingga tidak ada alamat IP yang terbuang sia-sia untuk jalur interopsi router. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu di 11.5 yaitu subnet IPv4 network. 11.1.5 yaitu subnet on and octet boundary. Yaitu subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Subnet dibuat dengan meminjam bit host menjadi bit network. Semakin banyak bit yang dipinjam, jumlah subnet bertambah, jumlah host tiap subnet berkurang. Subnet paling mudah dilakukan pada batas oktet yang menggunakan /8, dia 255.0.0.0. Jika dia menggunakan /16, dia IP-nya 255.255.0.0. Jika menggunakan /24, dia menggunakan 255.255.255.0. Selanjutnya 11.5.2 subnet within an octet boundary. Itu subnet juga dapat dibuat di dalam satu oktet, bukan hanya pada batas /8, /16 atau /24. Contohnya jaringan /24 dapat diubah menjadi /25, /26, /27, /28 hingga 30. Selanjutnya di sini ada video magic number technique, yaitu video menjelaskan cara dapat menentukan subnet menggunakan magic number. Materi yang dibahas itu meminjam bit host untuk membuat subnet baru. Contoh jaringan 192.168.1.0 menggunakan /24, atau jika menjadi /25 dia membuat dua subnet masing-masing memiliki 126 host. Jika menggunakan /26 dia membuat 4 subnet, dan jika menjadi /27 dia membuat 8 subnet. Magic number digunakan untuk mengetahui kenaikan alamat subnet tanpa menghitung header satu persatu. Selanjutnya 11.5 yaitu di sini menunjukkan video kembali, yaitu binary and
classes subnet mask, yaitu video menjelaskan cara komputer menentukan network address menggunakan operasi binary N. Materi yang dibahas itu IP address dan subnet mask diubah ke bentuk biner. Yang kedua, router melakukan operasi N. Hasil N adalah network address. Selanjutnya ada paket tracker subnet and IPv4 network, yaitu praktikum ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Selanjutnya 11.6.1 yaitu create subnet. Pada subbab ini dijelaskan cara membuat subnet dari jaringan dengan prefix 16. Prefix 16 berarti 16 bit pertama digunakan sebagai network ID dan 16 bit sisanya sebagai host ID. Dengan subnet mask 255.255.0.0 melalui subnetting. Satu jaringan besar dapat dibagi menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil agar mengelolanya lebih mudah dan efisien. Selanjutnya 11.6.2 create 100 subnet with /16 prefix. Pada bagian ini dijelaskan cara membuat 100 subnet dari jaringan prefix 16. Untuk mendapatkan minimal 100 subnet, kita perlu meminjam 7 bit sehingga prefix berubah menjadi /23 menjadi subnet mask 255.255.254.0. Setiap subnet yang dihasilkan dapat menampung 510 host. Selanjutnya 11.6.3 yaitu create 1000 subnet. Pada subbab ini dibahas cara membuat 1000 subnet dari jaringan /8 karena membutuhkan minimal 1000 subnet. Kita meminjam 10 bit sehingga prefix berubah menjadi /18 dengan subnet mask 255.255.192.0. Cara ini tetap menyediakan jumlah host yang besar di setiap subnet. Selanjutnya 11.6.4 yaitu video subnet across multiple octaves. Pada bagian ini dijelaskan bahwa proses subnet dapat memengaruhi lebih dari satu oktet. Oleh karena itu, kita harus memahami perubahan bit pada subnet mask agar dapat menentukan alamat subnet dengan benar. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pada 11.7.1 subnet to meet requirement 11.7.1 subnet private versus public IPv4 address space. Saat merancang subnet, langkah pertama adalah menentukan penggunaan alamat IPv4 publik atau privat sesuai fungsi jaringan. Internet menggunakan alamat IPv4 publik agar dapat diakses secara global. DMZ umumnya menggunakan alamat publik karena menyediakan layanan yang dapat diakses dari luar, sedangkan internet menggunakan alamat IPv4 privat untuk komunikasi internet organisasi. Public and private IPv4 address space alamat IPv4 privat terdiri dari 3 blok, yaitu 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 dan 192.168.0.0/16. Alamat ini digunakan untuk jaringan internet dan tidak dapat diakses langsung di internet. Salah satu contohnya jaringan 10.0.0.0/8 menyediakan sekitar 16 juta alamat host sehingga cocok untuk jaringan berskala besar. Pada 11.7.2 minimize unit host IPv4 address and maximize subnet. Tujuan subnetting adalah meminimalkan alamat host yang tidak terpakai sekaligus memaksimalkan jumlah subnet. Sebagai contoh, jaringan 172.16.0.0/22 dibagi menjadi beberapa subnet sesuai kebutuhan jumlah host pada setiap lokasi. Alokasi dilakukan mulai dari subnet dengan kebutuhan host terbesar hingga terkecil agar penggunaan alamat IP lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan. Pada 11.7.3 example efisiensi IPv4 subnetting. Contoh penerapan subnetting menggunakan variable length subnet mask menunjukkan bagaimana jaringan 172.16.0.0/22 dibagi menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Setiap subnet dialokasikan berdasarkan jumlah host yang diperlukan, sehingga setiap site dan koneksi ke ISP memperoleh network address, subnetting mask, rentang alamat host, dan broadcast address yang sesuai. Metode ini membutuhkan penggunaan alamat IPv4 menjadi lebih efisien dan optimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya.
11.9 yaitu struktur desain. 11.9.1 yaitu ada IPv4 Network Address Planning, yaitu perancangan alamat IP harus dilakukan sebelum jaringan dibangun. Tujuannya agar penggunaan alamat IP efisien, mudah dikelola, dan mudah dikembangkan. Selanjutnya ada 11.9.2 yaitu Device Address Assessment. Nah, setiap perangkat harus memiliki alamat IP yang unik. Lalu pemberian alamat dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Nah, penamaan dan dokumentasi IP juga penting agar mudah dikelola. Yang terakhir ada 11.9.3 yaitu Packet Tracer VLSM Design and Implementation Practice. Ya, di sini ada praktik membuat desain jaringan menggunakan VLSM. Tujuannya membagi subnet sesuai kebutuhan jumlah host sehingga pengguna IP lebih efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum